Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di Readingan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Untuk tema kartu kita kali ini, ya, mari kita sama-sama mencoba menarik energi dan mendengarkan message dari alam semesta. Mungkin ada sesuatu ya yang bisa kalian ambil dari sisi positifnya untuk readingan kita kali ini. Apapun hasilnya, tetap kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta, ya. Oke. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Bawa enjoy, relax, semoga bisa memberikan motivasi dan menghibur. Perubahan, The Tower, kehilangan, tetapi aku melihat dirimu, ya, memang ada yang berproses melalui satu fase. Mungkin akan ada satu keputusan yang akan diambil yang sangat penting menyangkut kehidupan dirimu ke depan. Dari perasaan, secara emosional, ya. Ini memang sangat penting banget gitu, ya, untuk dirimu. Wow. The Tower, the Harapan, the Empress. Ini adalah tentang perubahan, tentang kehilangan, tentang melepaskan, tentang sikap atau tindakan yang akan dirimu ambil ke depan untuk kebaikan. Di kartu The Empress, untuk penyembuhan, untuk kekuatan. Terlebih-lebih di sini sudah ada prinsip yang cukup aku lihat sangat tegas, ya. Mungkin ini melewati beberapa proses perjalanan yang cukup panjang, masalah hati, ya, masalah perasaanmu dengan seseorang, ya. Mau tidak mau mungkin harus ada yang dilepaskan, ya. Harus ada yang direlakan. Walaupun sebenarnya ada yang masih berat di antara kalian di sini untuk melepaskan sesuatu itu. Bisa jadi ini adalah hal yang paling kalian sayangi, ya. Dan di kartu The Hierophant, tujuan pelepasan, ya, untuk lebih menguatkan dirimu. Ada seseorang yang mungkin akan pergi dari kehidupanmu. Bahkan di sini menghancurkan satu hubungan yang sudah terjalin sekian lama dengan dirimu. Ini bisa jadi dia yang akan mengambil keputusan atau dirimu yang berani mengambil sikap untuk bilang selamat tinggal untuk sesuatu yang tidak baik tentunya, ya. Di sini ketika semuanya baik-baik saja, tidak mungkin ada kartu The Tower, tidak mungkin ada satu perubahan, ya. Tidak mungkin ada kekuatan yang akan terbangun tanpa adanya satu gemblengan untuk dirimu, ya. Ini alam semesta juga benar-benar, ya, mungkin lagi mengubah satu hal yang memang benar-benar selama ini yang mengikat dirimu, ya. Terlihat di kartu The Hierophant ini mulai bangkitnya rasa percaya dirimu,
keberanianmu tentang menghadapi satu hal. Ini bisa jadi tentang hubunganmu ke depan dengan seseorang. Satu keputusan yang tepat diambil, sehingga di sini ada kartu The Empress, kartu penyembuhan, penuh dengan cinta, kedamaian. Bisa jadi hubungan toksik yang selama ini terjalin, atau seseorang yang manipulatif, ini benar-benar akan go away, pergi jauh dari kehidupanmu. Ya, walaupun mungkin tidak gampang ya untuk dilalui, tetapi lihatlah di kartu The Hierophant ini bisa untuk dilalui ya. Dan di sini mungkin sebagian dari mereka akan menjadi seolah-olah menjadi korban dari hubungan kalian berdua ya. Ada hal yang dibalikkan ya, diputar balikkan di sini aku lihat ya. Terlihat kamunya yang egois, mungkin nggak sabaran, tidak ada toleransi. Ada yang bilang kalau dirimu ini kekanak-kanakan ya, sebagai pasangan yang ketika gimana sih seseorang merasa perasaan ini hancur atau hubungannya, bahkan di antara mereka ada yang mungkin memanfaatkan dirimu selama ini, tetapi ini sudah nggak ada jeda lagi gitu loh, udah nggak ada kesempatan lagi untuk memperdaya atau di sini memanfaatkan dirimu lagi, udah nggak ada di sini, udah selesai ya. Nah, di sini ada beberapa fakta ya yang tidak sesuai gitu ya, mungkin dengan naluri dia atau pemikiran dia ya. Dibilang egois lah, kayak mau menang sendiri, ya biasa gitu. Kamu harus kuat ya, harus terima, yakinlah rasa sakit yang saat ini, kehilangan apapun itu yang sedang berproses mungkin, atau yang akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi, semata-mata hanya untuk menguatkan dirimu. Banyak hal yang akan tanpa dirimu sadari ya, kelebihan, keistimewaan dirimu selama ini yang mungkin selama dengan dia itu nggak muncul gitu ya. Karena ada beberapa pasangan, maaf ya, kalau menyangkut perasaan ini, ada beberapa pasangan yang bisa jadi membangkitkan aura pasangannya itu ada yang menenggelamkan itu juga ada. Itu pengaruh banget. Tergantung energi pasanganmu ini seperti apa. Apakah dia bawaannya marah, cemburuan saja, terus maunya menang sendiri. Itu energimu itu akan terkuras dengan hal-hal yang memang datangnya dari dia tapi merugikan dirimu gitu loh. Ya, aura dirimu gak akan terpancar ketika apalagi secara emosional sangat sensitif banget gitu. Terlalu banyak menguras energi. Ya seharusnya dirimu tampil strong ya dalam segala sesuatu yang ingin dilakukan gitu. Jadi kayak banyak yang tertunda ya. Mau atau tidak diakui, pasangan itu sangat berpengaruh. Sudah berkomitmen atau masih PDKT, sangat berpengaruh. Pola pikirnya, kebiasaannya itu sangat berpengaruh. Oke. Nah, di sini di kartu The Empress, sambutlah sesuatu yang baik. Ya, mungkin saat ini hatimu terluka, oke lah ya. Dan itu dipahami. Dan itu sangat natural. Mau menangis, intinya mau melampiaskan kemarahan, mau lewat apa gitu ya. Itu sah-sah saja. Itu adalah ekspresi. Ya. Sebagian rasa marah, rasa kecewa yang dirimu alami, ya. Jadi di sini kayak banyak pembelajaran yang akan dirimu ambil gitu ya. Satu, mental itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Sedangkan pasangan yang katanya gitu ya sangat sayang sama dirimu gitu loh, tetapi ketika tidak bisa memberikan sesuatu yang memang bisa bikin dia nyaman, kalau dasarnya dia egois, dia pun tidak akan pernah bisa bertanggung jawab sepenuhnya dengan mentalmu ya, dengan hatimu, dengan perasaanmu. Mungkin ada kata-kata yang tidak
enak untuk didengar, sikap yang frontal, yang bahkan di luar dugaan, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mengalaminya sudah untuk yang menonton video saya ini. Oke, dan di kartu The Empress ini jadi lebih bisa dipahami ya. Begini, segala sesuatu yang saat ini terjadi, ya, rasa sakitmu apapun itu pasti nano-nano ya, tidak semua orang akan sama gitu. Tidak perlu panjang lebar Halisa menjelaskan ya, tetapi tempatkan di posisi dirimu masing-masing ya. Di kartu The Empress, lihatlah setelah rasa sakitmu, perjuanganmu, atau apapun ya yang udah dirimu ikhlaskan ya, yang sebenarnya masih sayang banget gitu loh untuk dilepas, tetapi alam semesta ini akan memaksa untuk melepas ya, walaupun digenggam sekencang apapun gitu loh. Kalau memang udah waktunya terlepas, akan terlepas ya. Untuk kalian yang saat ini belum terlepas dari hubungan toksik, memang belum waktunya, akan ada endingnya. Jadi dibawa dengan walaupun tidak bisa setenang itu ya, karena berbicara itu mudah ya, tetapi di sini cuman aku boleh share sedikit ya. Ketika dalam keadaan satu hubungan yang toksik, yang memang benar-benar kalian masih belum bisa untuk meninggalkan sesuatu yang menyiksa nih ya, belum bisa bener, cobalah berikan ruang untuk dirimu ya, untuk tidak begitu peduli ya, mungkin dengan perkataan seseorang, terus sikap. Cobalah lebih melihat ke dalam dirimu sendiri ya, lebih membahagiakan dirimu sendiri. Itu adalah salah satu hal yang masih bisa dilakukan ketika masih belum bisa lepas ya. Oke, nah sambutlah di kartu The Empress ini ketenangan, kedamaian, penuh cinta, kasih, mungkin keberlimpahan akan datang menyertai ketika hatimu sudah tenang ya, dan olah rasamu juga sudah bagus ya, walaupun tidak sepenuhnya hatimu itu bisa happy 100% gitu ya, tetapi menghandle perasaanmu itu sangat penting ya. Di sini ada kartu The Empress, kemungkinan ada seseorang yang benar-benar tepat ya, setelah kehilangan ini, setelah lepas dari seseorang ini ya. Oke. Ini energi ini ya, aku lebih melihat memang diperuntukkan ke dirimu nanti, untuk seseorang yang mungkin lagi kalian pikirkan saat ini. Kita lihat energinya dia. Oke. Maaf suaraku masih agak serak ini ya, tapi masih semangat gitu memberikan motivasi ya, semoga bisa menghibur aja. Two of Swords. Ada hal-hal yang memang harus benar-benar dirimu tidak perlu tanggepin berlebihan ya, ini untuk menjaga kesehatan, kulihatnya begitu. Ada hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu berlebihan untuk ditanggepin. Wow, the Star ya. Di sini pemikiran seseorang atau pasanganmu yang keliru ya, tentang dirimu ya, dan ada yang berpikir mungkin saat ini diam ya, no kontak ya. Memang ada beberapa di antara mereka yang menghadirkan seseorang ya, mungkin bisa jadi teman curhatnya atau ini incarannya gitu aja ya dulu. Dan di sini dia sepertinya akan membuat satu perbandingan ya antara seseorang yang ada di sampingnya saat ini dan dirimu ya. Tetapi sekian lama atau beberapa hal yang udah dia lakukan ya di belakang dirimu ini ya, pada akhirnya dia akan melihat ya, selama ini pasangan yang terbaik yang selalu mensupport
ya, bahkan di sini memberikan ketulusan, ya, mencoba untuk jadi yang terbaik. Cuman dia kurang bersyukur aja sih, kalau menurut aku pribadi. Dia ini kurang bersyukur aja. Dia kurang bersyukur aja memiliki dirimu, gitu ya. Masih sempat-sempatnya bermain di belakang dirimu, ya. Walaupun mungkin itu tidak benar-benar dijadikan gebetan, gitu ya. Tetapi di sini masih ada dia mungkin chat dengan orang lain, berkomunikasi, ya. Entah ini komunikasinya menyangkut satu hubungan, tetapi memang lebih mengarah ke cara gimana dia mencari perhatian sih. Mudah-mudahan pasanganmu ini tidak ada yang menjual kesedihan atau cerita yang omong kosong, ya, terhadap seseorang di luar sana, sehingga bisa menarik simpati, ya, rasa belas kasihan, ya. Nah, di sini nanti akan ada benar-benar dia akan bisa melihat, gitu loh, ya, ternyata wanita atau pria yang lagi dia dekati tidaklah sebanding dengan dirimu di sini, ya. Tidak akan mau atau tidak akan bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih dari apa yang udah dirimu lakukan untuk dia, atau pengorbanan di sini, rasa sabarmu, ya. Dan parahnya lagi, sebenarnya kalian kan udah ada feeling, ya, feeling kalau dia belakangan ini berubah, terus sudah tidak sehangat yang dulu, gitu. Ada yang mungkin berkata yang bisa dibilang kasar, gitulah, ada di sini, ya. Cuman karena masih kayak nggak percaya, ya, kayak nggak percaya, mungkin karena masih belum lihat, gitu ya, dengan mata kepala sendiri, gitu ya, dia membawa orang lain, ya, selain dirimu, gitu ya. Ini masih kayak nahan aja dirimu ini, ya, masih bertahan aja. Ada yang seperti itu. Nah, yang saat ini yang dia lakukan ke dirimu ini malah memantau, gitu loh, memantau secara diam-diam, ya, di As of Cup, ya, memantau diam-diam. Ada yang memang punya rasa cemburu teramat dalam, ya, di Two of Cup. Nah, makanya kalau cinta itu nggak usah macem-macem, kalau masih sayang tuh nggak usah macem-macem, nggak usah tebar pesona, gitu ya. Karena di sini masih adalah indikasi, entah ini orang masa lalunya atau ini orang baru yang dia mungkin coba-coba, rasa penasaran, ya. Tapi kalau ketahuan dirimu ini kan juga sakit, gitu kan, ya. Bagaimana seandainya dirimu ini didekatin oleh orang lain, terus direspon, ya. Kalau dia tahu pasti juga cemburu di sini, ya, karena perbuatan dia di belakang dirimu seperti ini, ya. Padahal secara komitmen, walaupun ada yang mendekati, kamu diam ketika ada komitmen dengan seseorang, berusaha untuk menjaga, ya, walaupun sebenarnya secara komitmen seseorang yang lagi dekat denganmu ini sebenarnya kayak ngambang, gitu loh, tapi nggak mau untuk menduakan, masih belum, dirimu ini masih belum begitu, ya. Nah, sepertinya karena ada yang bermain di belakang kamu ini, ya, diam-diam di sini kayak dia sendiri merasa takut, merasa khawatir, kayak kena karma juga nanti jadinya, ya. Berusaha untuk menduakan, membohongi, ya, dia sendiri juga ketakutan untuk kehilangan sebenarnya di sini. Dan di sini apa ya? Nggak seharusnya sih dia melakukan ini, gitu, ya. Kalau memang sayang, gitu loh, di As of Cup dia masih ada komitmen. Masih ada komitmen. Kalau perasaan sayang masih ada ke dirimu, gitu loh. Entah ini cuman keisengan belaka atau memang kayak satu hal yang menjadi kebiasaan, gitu loh. Jadi habit yang memang harus dihilangkan, gitu ya. Tetapi di kartu The Tower ini bagaimanapun saat ini situasimu memang akan ada sesuatu yang berubah, mau mungkin hilang atau pergi. Ya, yang jelek-jelek aja perginya, ya. Di Two of Cup kalau memang dia masih sayang sama dirimu, ya harus siap berubah. Harus ada effort untuk memperjuangkan. Jangan bilang cuma sayang tapi nggak ada pembuktian, ya, karena semua itu ada pembuktiannya juga, gitu loh,
ya. Harus ada kepastian juga di sini, gitu. Nggak cuma sekedar omong kosong gitu kan, nggak ada janji yang ditepati, ya. Apalagi yang LDR, ya, kemungkinan mau datang, atau di sini seorang yang triparti punya cinta segitiga dengan dirimu. Dengerin ya, di sini dia sudah punya bini atau sudah punya pasangan lah ya, mungkin ada yang ingin mengklirkan dulu masalahnya dengan pasangan gitu ya. Dirimu tuh jangan terburu-buru dulu, udah lihat aja actionnya itu seperti apa gitu. Kalau bisa sih menurut saranku ya dihindari ya. Ya siapa sih intinya yang mau terjebak dalam triparty? Nggak ada sebenarnya ya, nggak ada sebenarnya kayak gitu. Tapi mungkin ada rasa nyaman yang dia temukan di dirimu gitu loh, yang melebihi pasangannya dia gitu ya. Entah apapun posisi kalian saat ini yang lagi menonton videoku gitu ya, mau jadi orang ketiga atau di sini memang yang diduakan gitu ya. Memang sulit gitu ya. Sulit untuk dijabarkan kalau tidak dengan kesadaran masing-masing aja sih ya. Tapi ingatlah, segala sesuatu ya tentunya kalau baik itu imbal baliknya juga akan baik kepada diri kalian. Oke. Dibilang dia ada keinginan pergi untuk ninggalin, nggak ada. Di King of Wands di sini masih energinya tertuju sama dirimu, masih gitu loh. Seandainya dirimu itu melepas ya, ini di Two of Wands, dia nggak akan langsung terima gitu aja, enggak. Tapi dia menunggu di sini, karena terlihatnya dia nggak ada keinginan untuk benar-benar pergi ya. Bisa jadi ini ada permainan tarik ulur ketika hubungan kalian lagi no contact, atau dia berusaha untuk pergi menghindari dengan no contact saat ini, tapi nggak bisa. Di King of Wands masih energinya muter-muter di dirimu saja, dan di Two of Wands juga ada penantian. Ada saling nunggu. Oke. Bahkan ketika kalian pergi meninggalkan di Two of Wands ini, karena nggak bisa move on, kemungkinan ya nggak bisa move on, dia ini nggak akan bisa secepat itu menerima orang baru atau membuka hati. Ini bisa jadi dirimu yang udah lelah ngelepasin gitu ya, tapi dia masih sayang. Tapi ketika ditungguin nggak ada perubahan, capek. Ya setiap orang berhak bahagia, dirimu juga ya, mengambil keputusan. Yang di sana nggak boleh ego. Kalau memang masih sayang ya berubah. Cinta bukan hanya di dalam satu hubungan, bukan hanya ini ya saling menerima saja, tetapi juga ada usaha gitu loh. Bukan satu tuntutan, tapi usaha untuk memperbaiki diri, melakukan yang terbaik gitu loh. Jangan egonya aja yang dikedepankan. Oke? Jadi ketika ditinggalkan kemungkinan akan lama banget nungguin dirimu untuk balik ya. Mungkin ada yang mau ngajak dirimu rujuk nih, balikan ya. Ada yang udah sempat gini ya, bersama dengan orang lain ketika kamu lepas
Ya, ini masih gitu loh, perasaannya utuh. Ya, entah dia bisa atau enggak kayak ngelupain dirimu, ini memang butuh waktu ya. Hal yang paling menarik sih dari dirimu, tahu nggak sih, di Shikofwan yang paling menarik menurut dia gitu loh. Kamu orangnya nggak gampang nyerah, ya, nggak gampang nyerah. Terus mungkin udah berapa banyak kesalahpahaman atau kesalahan, nggak gampang meninggalkan. Tapi kalau udah mentok ya pasti ditinggalin kan ya. Dan seseorang yang seperti ini, yang termasuk dirimu ini yang punya karakter ya atau sikap seperti ini sangat sulit sekali dicari. Ya sabarmu memang bisa dibilang oke banget gitu loh. Tetapi ketika udah memutuskan untuk pergi, ya udah selesai semuanya. Walaupun berat, tapi kamu dirimu itu sadar gitu ya. Kebahagiaanmu di mana gitu, kayak udah nggak ingin disakiti sih ya. Untuk ini ya, aku lebih melihat ada satu energi nggak ingin disakiti lagi. Itu mungkin ada dari dirimu ini yang punya pasangan ini nggak peka banget gitu loh ya dengan apa kemauanmu gitu. Sebenarnya penuntutan dirimu itu nggak banyak gitu loh, cuman kenapa gitu dia nggak bisa ngelakuin hal kecil yang bisa bikin dirimu bahagia gitu kan. Dia lebih mementingkan egonya, dia lebih mementingkan orang lain daripada pengen tahu apa sebenarnya yang kamu rasain, ya, apa yang benarnya yang kamu mau gitu. Selama ini dia nggak peduli gitu loh, ada yang seperti itu. Dan mungkin inilah kayak titik bebasnya ya, perasaanmu bisa kembali kayak tidak terikat dan bisa merasakan menjadi seorang yang tidak adanya beban gitu, tanpa beban dalam satu hubungan penuntutan ya. Jadi di sini besar perjuanganmu terhadap seseorang, ketulusanmu ini nggak akan dia dapetin dari orang lain gitu ya, karena tidak seberuntung itu bisa kembali mendapatkan seseorang yang benar-benar oke lah ya. Di dalam satu hubungan itu nggak selalu ya, mungkin kesempatan itu bisa datang 2 kali atau 1 kali bahkan kayak gitu. Oke. Lebihnya kalau udah jahat sama pasangan ya ada-adanya ya karma gitu. Kebahagiaan terbesar ini ada event, kamu akan bertemu ya kebahagiaan yang lebih besar tuh. Dirimu akan lebih dihargai, akan lebih dilihat ya di lingkunganmu atau di pandangan lawan jenis kemanapun. Tapi ada seorang yang punya hati yang nggak baik gitu loh, hati yang nggak baik. Bisa jadi ini hubunganmu atau dirimu akan bertemu dengan seseorang dari masa lalunya dia atau dari masa lalumu akan mencoba untuk mengganggu hubungan kalian. Ada seorang yang menyebarkan isu-isu yang nggak baik tentang dirimu, entah ini ke lingkunganmu, entah ini ke pasanganmu ya, karena dirimu ini bersinar kayak gitu ya. Aura kamu ini baik, banyak kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan yang akan ditemui di sini. Tapi tantangannya itu ya, kalau di dalam hubungan akan ada seseorang yang memberikan isu atau mengganggu hubunganmu dengan pasangan kayak gitu. Kebahagiaannya di sini udah dapet gitu loh. Mungkin secara finansial juga akan ngikutin banget di sini ya. Oke. Nah, di sini ada digoncangnya itu di hubungan. Ya. Aku akan ambil lagi 2 kartu. Oke. Intuisi dan manifestasi.
kuatkan hatimu ya. Tetapkan intinya tujuanmu ini di mana dalam hubungan ya. Apakah pernikahan ya? Kalau seandainya dia memang benar-benar cocok ya, tetapi sepertinya ada seorang yang mensupport ya, sehingga dirimu bisa bermanifestasi dengan baik dalam hubungan atau di dalam karir. Ada kebahagiaan di sini ya. Ingat, ada beberapa hal yang mungkin di sini ada di luar dugaan ya. Pasang surutnya atau perubahan sikap pasangan terhadap dirimu ini perlu diwaspadai ya. Nah, jadi ini untuk seseorang yang entah ini mau dipertahankan atau dilepas gitu ya, karena ini ada untung ruginya gitu untuk kehidupanmu gitu loh. Ini juga harus ditengok gitu ya ke masa depan, jangan cuma hari ini. Jangan sampai penyesalan itu datangnya di belakang gitu ya. Harus berpikir dulu. Tapi ketika memang sudah tahu konsekuensinya dan dijalani, berarti udah siap nih, sudah spirit nih, udah siap nih gitu. Jalan bareng. Nanti ada apapun di tengah jalan ya, di dalam hubungan kalian masih tetap pada komitmen dan prinsip gitu, atau menyamakan dulu gitu. Tapi ketika udah tahu dia membawa hal yang negatif ke dalam hidupmu, bukan hanya ke dalam hidupmu tetapi berimbas juga kepada familimu, ya udah selesaikan dengan baik, bertemunya baik, berpisahnya juga baik. Apalagi yang belum ada komitmen ke jenjang yang lebih serius, itu lebih mudah untuk memutuskannya. Jangan cuma melihat hari ini ya. Hari ini sebenarnya kan udah ada tanda-tanda ya, dia baik atau enggak itu udah ini, tetapi cobalah gitu, denger gitu. Jangan terlalu buta gitu ya, buta intinya nggak mendengar apapun gitu. Jangan ya. Ini sarannya, semoga bermanfaat. Aku ingin menyapa dulu zodiaknya dari Aries, Gemini, Virgo. Mungkin untuk tahun ini kalian ini ya lebih fokusnya itu ke karir mungkin ya. Terus zodiak yang lain ada juga Pisces, ada Taurus. Oke, ini sebenarnya tidak terpatok oleh zodiak sih. Jika cocok berarti ini reading untuk kalian gitu. Untuk yang mau ambil privat reading, boleh hubungi kontak WhatsApp Halisa ya di bawah deskripsi video ini. Mungkin ada yang menanyakan tentang kesehatan, perasaan seseorang, bimbingan spiritual, atau yang lain-lain kayak gitu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga merasa terhibur. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.